Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Aditya Darmawan dari kelas 4D Prodi Teknologi Rekayasa Multimedia. Di sini saya akan menjelaskan job desk saya dalam pengerjaan proyek UAS pemrograman game dasar. Di sini kami kelompok 4 mengerjakan game yang bernama Apocalypse. Job desk saya di sini sebagai scripting dan layouting pada Unity-nya. Yang pertama di sini seperti yang dilihat ada scene main menu. Itu di sini terdapat seperti button play, button credit, dan button quit. Di sini ada judul gamenya. Di sini ada aset background-nya juga yang dibuat oleh rekan saya yaitu Natsma dan Yohana. Di sini seperti yang tadi saya bilang ada beberapa button, yang mana button di sini apabila kita klik yang paling pertama ada button play, itu kita akan bermain ke gamenya. Dan kemudian di sini ada button credit yang apabila kita klik dia akan muncul sebuah menu yaitu credit menu seperti ini yang akan menampilkan nama-nama dari anggota kelompok 4 dan NIM-nya. Dan apabila kita klik tombol back, dia akan kembali ke menu sebelumnya. Dan ada tombol quit juga di sini yang apabila kita klik tombolnya bakal keluar dari gamenya apabila saat di run. Kemudian di sini ada bagian script main menu controllernya yang tadi apabila kita yang berisi kondisi apabila kita klik tombol kredit ini dia bakal memunculkan kredit menu tadi, dan ada public void untuk kondisi trigger on click untuk pada setiap buttonnya. Dan di sini ada audio manager. Kemudian setelah dari scene main menu ini, kita apabila mengklik tombol play bakal masuk ke scene story awal yang dikerjakan oleh Yohana. Di sini ada tentang storyline-nya mungkin sudah dijelaskan oleh Yohana juga tentang storyline dari game ini. Yang apabila nanti kita di sini ada beberapa layer yang bakal menampilkan story tentang gamenya ini, dan kita di sini bisa mengklik button next-nya di sini. Kemudian setelah dari scene ini kita bakal masuk ke scene starting stage pertama, yaitu seperti ini. Di sini kita menggunakan kamera, yaitu bukan kamera follow tapi menggunakan package yang bernama Scene Machine. Jadi Scene Machine ini lebih gampangnya seperti kamera follow cuma tanpa script seperti itu. Jadi agar lebih gampang untuk mengatur kameranya. Soalnya kita juga bisa membuat yaitu kamera bounce di sini. Itu dia bakal menglock kameranya itu di sekitar bounce-nya ini, di sekitar background-nya ini. Jadi apabila playernya jalan ke daerah pinggir sini, dia kameranya nggak bakal keluar ke area luar dari gamenya itu, dari scene gamenya ini, seperti yang di luar ini. Dia bakal clock seperti ini. Lalu
sini apabila player menuju ke arah collider scene changer ini, maka player bakal berpindah ke scene selanjutnya, yaitu scene stage 1. Di sini ada stage pertama, yaitu berisikan 3 musuh dari game ini, yang dimana dia bakal melakukan patrol dari daerah kiri dan juga kanan. Di sini bagian kiri, di sini bagian kanan. Begitu juga untuk enemy lainnya yang bakal melakukan patrol. Dan di sini ada gizmos atau kotak merah ini, yang mana apabila enemy-nya atau playernya menghampiri enemy bakal mendeteksi apakah ada player di sini. Jika ada player di sini, maka enemy bakal mengejar player tersebut, dan juga apabila player menghampiri daerah di sini, maka player bakal terkena damage. Di sini player memiliki health, max health di scriptnya itu ada 3. Jadi apabila player terkena damage yang damage-nya itu berupa 1 di setiap musuhnya, maka apabila player terkena damage sebanyak 3 kali, maka akan muncul menu yaitu game over seperti ini. Kita menggunakan sebuah kanvas untuk menampilkan game overnya seperti ini. Di sini ada button restart dan juga button main menu. Apabila kita mengklik button restart, maka kita akan mengulangi gamenya dari sini lagi. Dan apabila kita mengklik main menu, maka akan kembali ke main menu sebelumnya. Dan juga di sini ada menu yaitu pause menu, yang apabila kita klik keybind keyboard escape atau ESC di keyboard, maka akan muncul menu pause seperti ini, yang mana ada 3 button, yaitu resume, restart, main menu. Apabila kita klik resume, maka kita akan melanjutkan gamenya dan reset menu sama seperti sebelumnya. Dan di sini ada juga health bar dari playernya. Mungkin nanti kita akan bisa melihat bagaimana health bar player akan berkurang jika terkena area enemy ini. Nanti saya akan demonstrasikan gamenya seperti gimana. Kemudian sesudah dari sini, apabila player yang menuju ke daerah sini yang berisi sebuah box collider, area box collider di sini, apabila player berada di area collider ini, maka nanti akan muncul sebuah interact text seperti ini. Seperti ini, yang mana apabila player mengklik E di daerah door ini, maka dia akan berpindah ke scene selanjutnya. Dan mungkin tampilannya seperti ini apabila kita lihat di gamenya, yang nanti interact text ini akan muncul apabila player hanya berada di area yang area door tadi. Maka dari itu kita inaktifkan interact text ini. Oh ya, dan juga di sini untuk bagian aset background player dan juga enemy, itu yang membuat rekan saya yaitu Najma. Jadi setelah dari scene ini tadi, apabila kita mengklik E di daerah door ini, kita bakal berpindah ke sebuah scene yaitu narasi 1, yang akan menampilkan sebuah cerita dari game ini seperti ini.
Dan apabila kita klik continue di sini, kita akan berpindah ke stage kedua. Stage kedua. Nah, di stage kedua ini sama seperti sebelumnya, ada 3 enemy. Yang membedakannya itu ada beberapa obstacle-nya seperti ini, yang dimana obstacle-nya ini berupa sebuah jurang. Di sini saya menggunakan sebuah ground. Ada banyak ground di sini untuk membagi beberapa obstacle-nya ini, seperti platformnya ini. Seperti ini, yang di sini untuk bagian sini. Jadi apabila playernya melewati daerah ground ini, dia bakal terjatuh ke jurang ini. Dan apabila playernya tidak sampai ke ground yang ini, player akan loncat dari ground sini ke sini. Maka apabila playernya tidak sampai ke sini, dia bakal jatuh ke jurang ini. Dan di sini ada berupa ground. Jadi apabila player bersentuhan dengan sebuah objek ini, maka bakal muncul menu game over tadi. Jadi apabila player jatuh ke jurang, maka bakal terjadi game over. Kemudian di sini ada sebuah area collider lagi. Cuman bedanya yang dari Dur tadi, apabila player menghampiri daerah ini, dia langsung bakal berpindah scene tanpa melakukan interak lagi. Jadi dia bakal berpindah ke scene ending stage 2. Ya, seperti ini tampilannya. Hampir sama seperti starting stage 1 tadi. Oh ya, untuk stage 2 itu perbedaannya juga, yang mana stage 1 sebelumnya itu kita berjalan ke kanan, dari kiri ke kanan, sedangkan stage 2 itu kita berjalan dari kanan ke kiri. Oke, lanjut ke ending stage 2. Di sini playernya bakal berjalan ke daerah sini, dan juga ada tadi untuk kondisi door yang dimana bakal muncul interact text-nya di sini. Apabila playernya menuju daerah sini, playernya akan menginteract mengklik tombol E, yang dimana seperti player sedang menuju ke lift ini, sedang turun ke lift ini. Dan setelah kita mengklik E di sini, maka kita bakal berpindah ke narasi kedua ini, sama seperti narasi sebelumnya, yaitu narasi 1 yang menceritakan tentang gamenya ini. Kita bakal klik continue lagi dan bakal berpindah ke scene last boss. Di sini untuk bagian last boss itu yang membuat beberapa skripnya ada dari rekan saya, yaitu Najma. Dan juga ada penyesuaian lagi dari saya, karena yang memegang untuk semua project file Unity-nya itu dari saya. Jadi saya menyatukan dari Unity yang dibuat oleh Yohana, Yohana itu tentang storyline tadi, yang story awal dan story akhir. Dan kemudian yang dibuat oleh Najma itu last boss-nya ini. Di sini saya menambahkan seperti health bar enemy-nya, yang sebelumnya tadi hanya ada health bar musuh, health bar playernya, dan di sini ada health bar last boss-nya. Dan di sini ada yang namanya boss fight zone. Di sini kita menggunakan script trigger zone, yang apabila playernya berada di atau menghampiri area ini atau trigger zone ini, maka nanti kameranya yang dari kecil seperti ini akan zoom out lebarnya seperti ini, yang nantinya kita bakal melawan last boss-nya itu.
Dan apabila player keluar dari trigger zone-nya ini, maka kameranya bakal kembali seperti semula. Dan di sini sama seperti sebelumnya, yaitu yang scene changer sebelumnya itu, apabila player menghampiri daerah ini, maka dia bakal berpindah ke scene selanjutnya. Yang scene selanjutnya itu yaitu story akhir, yang dimana cerita akhir dari game ini. Setelah kita klik dari klik button next dari story akhir ini, bakal ke narasi terakhir, yaitu to be continued, yang mana gamenya itu selesai di sini. Jadi kita apabila mengklik tombol main menu ini atau klik to main menu, kita bakal kembali ke main menu. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan di Unity-nya. Mungkin selanjutnya akan saya demonstrasikan gamenya. Ya, kita masuk ke gamenya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, apabila kita klik tombol kredit ini bakal muncul kredit menu. Klik back lagi. Kita coba main gamenya. Di sini akan lanjut ke scene storyline. Dan ada juga BGM-nya, seperti tadi di main menu juga ada BGM, dan di storyline-nya juga ada. Di sini ada sound effect juga dan efek klip-klip gitu. Nah, kita masuk ke scene selanjutnya, yaitu starting stage 1 tadi, yang dimana playernya itu keluar dari liftnya tersebut. Kita jalan ke kanan, kita bakal berpindah ke scene stage 1, yang dimana ada enemy-nya tadi. Dan di sini ada ada animasi jalannya juga seperti ini, dan ada animasi idolnya juga kalau bisa dilihat, dan ada animasi lompatnya juga, dan animasi untuk menembak, dan juga ada beberapa sound effect seperti itu. Ada suara enemy-nya, dan juga ada suara apabila player terkena enemy-nya seperti ini. Nah, dan player apabila terkena damage dari enemy, dia bakal melakukan animasi kedip-kedip seperti itu. Dan di sini kalau dilihat, health bar-nya bakal mengurang apabila terkena damage. Dan ada sound effect pelurunya meledak seperti ini. Nah, itu. Dan kita lanjut saja. Nah, selanjutnya seperti yang saya bilang, apabila player menuju ke daerah ini, ke area ini, maka bakal muncul sebuah interact text yang apabila kita klik bakal berpindah ke scene selanjutnya. Kita klik to continue, dan kita pindah ke stage kedua, yang mana di sini itu ada obstacle tadi yang ada jurangnya seperti ini. Kalau misalkan kita jatuh, bakal game over.
Ya, itu apabila playernya mati terkena damage dari enemy. Nah, apabila player berhasil melewati stage ini, kita bakal berjalan ke daerah tadi yang bakal mengubah scene dari stage 2 ini ke scene selanjutnya. Seperti ini. Nah, kemudian apabila playernya ke daerah door tadi, seperti door sebelumnya, maka bakal muncul interaktif seperti ini, yang menggambarkan player bakal turun dari lift ini. Continue. Ini stage terakhirnya yaitu stage last boss. Nah, apabila kita menghampiri area trigger zone tadi, maka akan muncul health bar eneminya, dan eneminya bakal langsung menyerang playernya. Eneminya menyerang dengan aset yang terlihat seperti angin gini. Dan kita bakal coba untuk mengalahkan last bossnya. Oke. Kita sudah berhasil mengalahkan last bossnya, dan seperti yang saya bilang, apabila kita keluar dari trigger zone-nya, maka kameranya bakal kembali seperti semula, bakal zoom in lagi. Dan apabila kita menghampiri cahaya putih itu bakal ke storyline terakhir dan tamat. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.